Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kasus 3, yaitu harga pokok produksi produk rusak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Bintang Delila dengan NIM 2012, Laila Sawah dengan NIM 2013, Rika Febiana NIM 2014, Eldorado NIM 2015, Arisma Tri Arum 2026, Rosa Adelia 2040, Helmi Anggarwati 244, Fahmi Khairutul Ain 252, dan Abdul Fattah 252. Berikut data produksi PT Sumber Kaca, yaitu data produksi yang pertama, produk yang dimasukkan dalam proses, yaitu Departemen 1 ada 2000 dan Departemen 2 ada 1500. Kemudian produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 yaitu 1500. Produk yang ditransfer ke gudang Departemen 1 ada 1000, PDP akhir bulan PBB dan BP 75%, konversi 80%, Departemen 1 400 dan Departemen 2 300. Hilang awal-awal proses Departemen 2 ada 300. Produk yang hilang di akhir proses Departemen 1 yaitu 100, produk rusak Departemen 2 100. Berikut transaksi yang terjadi di PT Sumber Kaca selama bulan Januari. Yaitu yang pertama, PT Sumber Kaca membeli bahan baku bekas ke pemasok dengan tunai sebesar 15 juta. Yang kedua, PT Sumber Kaca membeli bahan penolong ke toko abadi sebesar 5 juta secara kredit. Yang ketiga, pada Departemen 1 peleburan telah terpakai tenaga kerja sebesar 10 juta. Kemudian yang empat, biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen 1 peleburan sebanyak 8 juta. Yang kelima, PT Sumber Kaca membayar biaya tenaga kerja Departemen 1 secara tunai. Dan yang keenam, PT Sumber Kaca membayar utang ke toko abadi pada transaksi kedua. Yang ketujuh, pembebanan biaya bahan baku Departemen 1 sebesar 9 juta. Untuk nomor 8, yaitu pembebanan biaya penolong ke Departemen 1 sebesar 22 juta. Yang ke-9, Departemen Pengolahan mentransfer harga pokok produksi ke Departemen 2, percetakan, dan mencetak barang dalam proses kepersediaan barang setengah jadi. Yang ke-10, Departemen 2 percetakan menggunakan bahan penolong untuk menyelesaikan produk sebesar 3 juta. Yang ke-11, biaya overhead pabrik yang digunakan di Departemen 2 percetakan sebesar 8 juta. Yang ke-12, Departemen 2 percetakan menggunakan tenaga kerja sebesar 6 juta. Yang ke-13, Departemen 2 percetakan mentransfer barang jadi ke gudang dan mencatat produk dalam proses di Departemen percetakan. Yang ke-14, PT Sumber Kaca menjual produk jadi sebesar 500 pix dengan harga jual HPP plus 30% secara tunai. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Pada tanggal 1 persediaan bahan baku dengan debit 15 juta, kas dengan kredit 15 juta. Kemudian pada tanggal 2 yaitu persediaan bahan penolong dengan debit 5 juta, utang dagang 5 juta. Pada tanggal 3 yaitu BDP Departemen Peleburan BP1 dengan debit 10 juta, utang gaji 10 juta. Pada tanggal 4, BDP BOP Departemen 1 yaitu dengan debit 8 juta, kredit 8 juta. Kemudian tanggal 5 yaitu ada utang gaji pada kas dengan debit 10 juta. Kemudian pada tanggal 6 yaitu ada utang dagang pada kas dengan debit 5 juta. Dan pada tanggal 7 PDP bahan baku Departemen 1 pada persediaan bahan baku Departemen 1 yaitu dengan debit 9 juta. Baik, untuk yang selanjutnya, nomor 8, BDP bahan penolong Departemen 1 pada persediaan bahan penolong Departemen 1. Masuk di sebelah debit sebesar 2 juta dan keluar di sebelah kredit sebesar 2 juta. Untuk tanggal 9, BDP Departemen 2, HPP Departemen 1 pada BOP Departemen 1. Masuk di sebelah debit sebesar 24 juta 261.157,89 rupiah dan keluar di sebelah kredit sebesar 24.261.157,89 rupiah. Untuk tanggal 10, BDP bahan penolong Departemen 2 pada persediaan bahan penolong
masuk di sebelah debit sebesar 3 juta dan keluar di sebelah kredit sebesar 3 juta. Untuk tanggal 11, BDP BOP Departemen 1 pada BEP aktual masuk di sebelah debit 8 juta rupiah dan keluar di sebelah kredit sebesar 8 juta rupiah. Untuk tanggal 11, BDP Tenaga Kerja Departemen 2 masuk di sebelah debit 6 juta dan keluar di sebelah kredit 6 juta. Untuk tanggal 13, persediaan barang jadi pada BDP Departemen 2 masuk di sebelah debit 31.776.83 rupiah dan keluar di sebelah kredit sebesar 31.776.083 rupiah. Untuk tanggal 14, kas pada penjualan HPP pada persediaan barang jadi, yaitu masuk di sebelah debit 41.308.891 rupiah dan masuk di sebelah kredit sebesar 41.308.891 rupiah. Sedangkan HPP-nya masuk di sebelah debit sebesar 31.776.83 rupiah dan persediaan barang jadinya masuk di sebelah kredit sebesar 31.776.83 rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Eldorado akan melanjutkan presentasi kami. Di sini ada perhitungan unit ekuivalen Departemen 1 tentang harga pokok produksi rusak. Dan di sini ada data produksi. Data produksi di sini ada produk yang dimasukkan dalam proses sebesar 2.000. Dan ada produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 sebesar 1.500. PDP akhir bulan yaitu ada bahan baku dan bahan penolong sebesar 75% dan konversi 80%. Konversi ini seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sebesar 100 datanya. Dan di sini ada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Biaya yang pertama itu ada biaya bahan baku dan unit ekuivalennya di sini ada data 1.500 yaitu seperti di data produksi produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 dan ada data selanjutnya di sini dan cara menghitungnya 1.500 dikalikan 100% dan di sini ditambah PDP. PDP itu seperti di data yaitu 400 dan karena di sini menghitung biaya bahan baku dan di data sebesar 75%. Jadi 400 dikali 75% dan hasilnya 1.900. Dan di sini ada total biaya. Total biaya ini datanya kita dapat dari jurnal umum atau transaksi sebelumnya. Nah, di sini ada per unit. Per unitnya bahan baku di sini cara menghitungnya yaitu total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen yaitu 1.900. Jadi 9 juta dibagi 1.900 yaitu hasilnya 4.736,84. Dan di sini dan selanjutnya perhitungan tentang biaya bahan penolong sama seperti tadi kita menghitung biaya bahan baku yaitu data produksi seperti 1.500 itu dikalikan 100% dan PDP. Dan di sini ada jumlahnya 1.900. Total biayanya didapat dari data jurnal umum sebesar 2 juta. Per unitnya biaya bahan penolong cara menghitungnya sama seperti biaya bahan baku 2 juta dibagi 1.900 dengan total 1.052,63. Dan di sini untuk biaya tenaga kerja perhitungannya sama, tetapi ada perbedaan karena di sini biaya tenaga kerja termasuk konversi seperti di data konversi yaitu 80%. Jadi 400 dikalikan 80% dan total unit ekuivalennya di sini 1.920.
Dan total biaya didapatkan dari data jurnal umum sebesar 10 juta. Untuk per unitnya biaya tenaga kerja 10 juta, total biaya dibagi unit ekuivalen yaitu sebesar 10 juta dibagi 1920 dengan jumlah 5.208,33. Dan selanjutnya ada data biaya overhead pabrik. Sama seperti biaya tenaga kerja, di sini PDP-nya sebesar 80% karena ini termasuk konversi. Jadi total unit ekuivalen di sini sebesar 1920 dan total biaya kita dapat data dari jurnal umum sebesar 8 juta. Dan per unitnya biaya overhead pabrik, cara menghitungnya dari total biaya dibagi unit ekuivalen yaitu 8 juta dibagi 1920 dan totalnya 4.166,67. Dan kita jumlahkan total biayanya di sini 29 juta dan per unitnya 15.164,47. Dan selanjutnya ada perhitungan biaya. Yang pertama ada HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1. Di sini ada data yaitu unitnya 1500 yang ada di data produksi, dan per unitnya kita dapat dari total sebelumnya itu di total biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu sejumlah 15.164,474. Karena di sini karena tadi ada 2 desimal di belakang koma, jadi tadi hanya 47. Dan total biayanya per unit tadi dikalikan dengan unit yaitu jumlahnya 22.746.710,53. Dan di sini ada penyesuaian produk kilang akhir proses. 100 unit ini berasal dari data produksi yang pertama itu di atas, dan per unit ini sama seperti tadi, jumlah per unit biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Jadi dikalikan dengan total biaya 1.516.447,368. Dan di sini ada HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1. Departemen 1. Unitnya di sini juga ada berasal dari data produksi tadi, dan per unit ini berasal dari Jadi cara menghitungnya per unit di HPP produk selesai yang transfer Departemen 1 yaitu dengan total biaya yang dengan jumlah 24.263.157,895 dibagi unit yaitu 1.500. Jadi hasil dari pembagian itu sebesar 16.175,439. Dan selanjutnya ada HPP PDP pada akhir bulan per 400 unit. Di sini ada biaya bahan baku, unitnya 400, penyelesaian 75% seperti di data produksi di atas, dan dikalikan 400 dengan 75% hasilnya 300. Dan di sini ada per unitnya untuk biaya bahan baku sebesar 4.736,84 kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya pada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Di situ ada data tentang biaya bahan baku dari penyelesaian kita pada per unit. Jadi dengan data 4.736,84. Dan total sub biaya di sini perhitungannya dengan cara per unit biaya bahan baku dikalikan dengan total yang kita dikalikan di 300. Jadi hasilnya
dengan penyelesaian 4.736,84 dikalikan 300, hasilnya 1.421.052,63. Dan untuk bahan penolong di sini sama caranya dengan bahan baku, dan penyelesaiannya juga datanya sama 75%, dan per unitnya di sini didapatkan dari data penyelesaian yang sebelumnya dengan per unit 1052,63. Dan total sub biaya di sini yaitu 1052,63 dikalikan 300, yaitu hasilnya 315.789,47. Dan untuk biaya tenaga kerja di sini penyelesaiannya 80%, karena di data produksi di atas data yang kita dapat 80%, dan per unit yang untuk biaya tenaga kerja sebesar 5.208,33. Dan untuk total subbiaya di sini 5.208,33 dikalikan 320. 320 ini kita dapat dari 400 dikalikan 80%. Jadi untuk total subbiaya tenaga kerja yaitu sebesar 1.666.666,67. Dan untuk biaya overhead pabrik sama penyelesaiannya sebesar 80% dengan data produksi di atas. Dan per unit untuk biaya overhead pabrik di sini sebesar 4.166,67. Dan untuk total sub biaya overhead pabrik yaitu dengan penyelesaian 4.166,67 dikalikan 320 dengan hasil 1.333.333,33. Dan total dari total subbiaya itu sendiri yaitu sebesar 4.736.842,11. Dan untuk jumlah biaya produksi Departemen 1 di sini yaitu penjumlahan dari total biaya yang kita hitung, perhitungan biaya di sini dengan jumlah 24.267.397,895 ditambah dengan jumlah HP yang barusan kita hitung sebesar 4.736.842,11. Jadi hasilnya 29 juta. Biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Oh maaf, ralat. Ya betul, biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. HPP produk yang diterima dari Departemen 1 itu 24.253.157,89 rupiah. Untuk harga per unitnya menjadi 16.175,43 rupiah. Penyusian HPP produk hilang awal proses untuk total biayanya menjadi 1.617.543 rupiah. Untuk harga per unitnya sama 16.175,43 rupiah. Biaya yang ditambahkan di Departemen 2, yang pertama ada biaya penolong. Untuk unit ekuivalennya menjadi 1.500 tambah 300, 75% tambah 100 menjadi 1.325. Untuk total biayanya menjadi 3 juta. Untuk harga per unitnya menjadi 2.264,15 rupiah. Biaya tenaga kerja untuk unit ekuivalennya sama 1.500 tambah 300. Yang beda yang di sini 80% tambah 100 jadi 1.340. Total biayanya 6 juta rupiah. Untuk harga per unitnya 4.477,61 rupiah. Biaya overhead pabrik unit ekuivalennya 1.500 tambah 300 terus 80% tambah 100 menjadi 1.340. Untuk total biayanya menjadi 8 juta rupiah. Untuk harga per unitnya 5.970,14 rupiah. Untuk total biaya dari ketiga bahan penolong, tenaga kerja dan overhead pabrik menjadi 17 juta. Untuk total biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 untuk harga per unitnya menjadi 12.711,91 rupiah. Jumlah biaya kumulatif Departemen kedua
itu total biayanya menjadi 42.880.700,89 rupiah. Untuk harga per unitnya totalnya menjadi 28.887,34 rupiah. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan biaya. Di sini harga pokok yang ditransfer ke gudang. Yang pertama HPP dari Departemen 1 untuk harga per unitnya itu 1.000. Untuk unitnya itu 1.000, untuk harga per unitnya itu menjadi 16.175,43 rupiah. Jadi total biayanya menjadi 16.175.430 rupiah. HPP dari departemen kedua untuk unitnya itu 100. Harga per unitnya 12.711,91 rupiah. Untuk total biayanya menjadi 1.271,191 rupiah. HPP yang rusak perlakuannya sama dengan produk hilang yang ada di akhir. Untuk unitnya itu 1.000. Untuk harga per unitnya 28.887,34 rupiah. Untuk total biayanya menjadi 28.887,304. Maaf. Untuk totalnya 28.887,340 rupiah. Untuk HPP produk jadi yang ditransfer ke gudang untuk unitnya 1.000, untuk harga per unitnya 31.776,67 rupiah, menjadi total biayanya 31.776,070 rupiah. HPP PDP pada akhir bulan 300 unit. HPP PDP dari Departemen 1 untuk unitnya 300. Untuk harga per unitnya 16.175,43 rupiah. Untuk totalnya menjadi 4.852,629 rupiah. Biaya bahan penolong unitnya 300, peningnya 75%. Untuk harga per unitnya menjadi 2.264,15 rupiah. Terus untuk harga per unitnya menjadi 225. Jadi totalnya 509.433,4 rupiah. Biaya tenaga kerja unitnya 300, peningnya 80%. Untuk harga per unitnya menjadi 4.477,61 rupiah. Untuk total biayanya menjadi 1.074.626,4 rupiah. Biaya overhead pabrik unitnya 300, peningnya 80%. Untuk harga per unitnya menjadi 5.970,14 rupiah. Total biayanya 240, jadi totalnya menjadi 1.432,836,6 rupiah. Jumlah biaya produksi kumulatif dari Departemen 2 menjadi 7.869.525,75 rupiah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait dengan laporan biaya produksi Departemen 1 Peleburan. Untuk data produksinya di sini, produk yang dimasukkan dalam proses sebesar 2.000, produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 sebesar 1.500, PDP akhir bulan sebesar 400, produk yang hilang di akhir proses sebesar 100, dan totalnya itu ada 2.000. Untuk biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, biaya bahan baku total biayanya 9 juta dan total per unitnya itu sebesar 4.736,84 rupiah. Untuk biaya bahan penolong sebesar 2 juta rupiah dan per unitnya itu sebesar 1.052,63 rupiah. Dan biaya tenaga kerjanya itu total biayanya sebesar 10 juta dan per unitnya sebesar 5.208,33 rupiah. Dan biaya overhead pabriknya total biayanya 8 juta dan per unitnya sebesar 4.166.067 rupiah. Untuk total biayanya itu sebesar 29 juta rupiah dan total per unitnya itu sebesar 15.164.047 rupiah. Perhitungan biaya.
HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1 ada 1.500 unit. Per unitnya itu Rp15.164,47. Dikalikan hasilnya Rp22.746.710,53. Penyesuaian produk hilang akhir proses ada 100 unit dikali dengan per unitnya Rp15.164,47, hasilnya Rp1.516.447,37. HPP produk selesai yang ditransfer Departemen 1 ada 1.500 per unit. Per unitnya Rp16.175,43. Jadi totalnya Rp24.263.157,89. HPPDP pada akhir bulan, biaya bahan baku ada 400 unit, penyusutannya 75%. Hasilnya 300. Per unitnya Rp4.736,84. Subtotal biayanya Rp1.421.52,63. Biaya bahan penolong 400 unit, penyusutannya 75%. Totalnya jadi 300. Per unitnya Rp1.052,63. Jadi subtotal biayanya Rp315.789,47. Untuk biaya tenaga kerjanya 400 unit, penyusutannya 80%, jadi 320. Per unitnya itu Rp5.208,33. Jadi totalnya Rp1.666.666,67. Biaya overhead pabrik 400 unit, penyusutannya 80%, totalnya 320. Per unitnya Rp4.166,67. Jadi totalnya Rp1.333.330,33. Jadi totalnya itu 4.746.842,11. Jumlah biaya produksi Departemen 1 peleburannya totalnya semua 29 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Triarum dengan NIM 1908031020026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan bahas mengenai laporan biaya produksi Departemen 2, di mana ada pun data produksi, diantaranya yang pertama, produk yang diterima dari Departemen 1 sebanyak 1.500 produk, produk yang selesai ditransfer ke gudang sebanyak 1.000 produk, PDP akhir bulan atau PD 60% dan konversi 80% sebanyak 300 produk, produk yang rusak sebanyak 100 produk, dan produk yang hilang awal proses sebanyak 100 produk. Dan jumlah dari semuanya yaitu 1.500 produk. Yang pertama, saya akan bahas mengenai biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. HPP produk yang diterima dari Departemen 1 dengan total biaya sebesar Rp24.257.157.895 dengan total per unit Rp16.175,44 dan penyesuaian HPP produk hilang awal proses dengan produk sebanyak 1.500 dikurangi dengan 100 dengan hasil 1.400 dan total per unitnya Rp17.330.827 dengan total Rp1.155.388. Kemudian di sini ada unit ekuivalen dengan rumusnya produk ditambah dengan
PDP akhir dikali dengan persen penyelesaian dan dibagi dengan 100. Di sini yang pertama ada biaya bahan penolong, yaitu 1000 ditambah dengan 300 dikali dengan 60% dan dibagi dengan 100 dengan hasil 1.280 dengan total subbiaya 3 juta rupiah dan total biaya per unitnya 2.343,75. Kemudian ada biaya tenaga kerja dengan 1.000 produk ditambah dengan 300 dikali dengan 80% dibagi dengan 100 dengan hasil 1.340 dengan total subbiaya 6 juta rupiah dan total biaya per unitnya 4.477,61. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik dengan 1.000 produk ditambah dengan 300 dikali 80% dibagi dengan 100 dengan hasil 1.340 dengan total subbiaya 8 juta rupiah dan total biaya per unitnya 5.970,15. Kemudian di sini ada jumlah biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2, yaitu dengan total subbiaya sebesar 17 juta rupiah dan total biaya per unit keseluruhan 12.791,51. Kemudian yang terakhir ada jumlah biaya kumulatif Departemen 2. Dengan total keseluruhan total subbiaya 41.263.157 rupiah, 90 dan total biaya per unitnya keseluruhan 30.122,34. Kemudian proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Laila Sawa dengan NIM 19.08031.2013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya. Harga pokok yang ditransfer ke gudang. Yang pertama ada HPP dari Departemen 1. Unitnya 1.000, per unitnya 17.330 rupiah 83 sen. Dan total biaya per unitnya 17.030.827 rupiah 7 sen. Untuk APP dari Departemen 2, unitnya adalah 1.000, per unitnya ada 12.791,51. Total biaya per unitnya 12.791.511 rupiah 19 sen. HPP yang rusak perlakuannya sama dengan produk hilang akhir. Di sini unitnya ada 100 dan per unitnya ada 30.122,34 sen. Total biaya per unitnya 3.012.233 rupiah 83 sen. HPP produk jadi yang ditransfer ke gudang, unitnya ada 1.000, per unitnya 33.134,57. Total biaya per unitnya 33.134.572 rupiah 9 sen. Untuk selanjutnya ada HPP PDB pada akhir bulan ada 300 unit. Yang pertama ada HPP PDB dari Departemen 1, unitnya 300, per unitnya 17.330,83. Total subbiayanya 5.199.248 rupiah 12 sen. Biaya bahan penolongnya unitnya ada 300, penyelesaiannya 60%, per unitnya 2.343,75, total subbiayanya 421.875 rupiah. Untuk biaya tenaga kerjanya, unit ada 300, penyelesaiannya 80%, untuk per unitnya ada 4.477,61. Jadi total subbiayanya ada 1.074.626 rupiah 87 sen. Untuk biaya overhead pabrik, unitnya ada 30%, penyelesaiannya ada 80%, per unitnya 5.970,15. Untuk total subbiayanya ada 1.432.835 rupiah 82 sen. Jumlah HP produk dalam proses
total biaya per unitnya menjadi Rp8.128.555,81 Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen 2 totalnya menjadi Rp41.263.157,90 Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bintang Delila dengan NIM 19080310-2012 akan melanjutkan presentasi mengenai laporan laba rugi. Nah, di sini ada hasil penjualan. Nah, hasil penjualannya itu sebesar Rp21.537.472 dengan rincian biaya produksi sebagai berikut, yakni biaya bahan baku sesungguhnya sebesar Rp9 juta, kemudian ada biaya bahan penolong sesungguhnya sebesar Rp5 juta, kemudian ada biaya tenaga kerja sesungguhnya sebesar Rp16 juta, kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp16 juta. Kemudian biaya tersebut dijumlah menjadi Rp46 juta. Kemudian ada persediaan produk dalam proses akhir sebanyak Rp12.865.428. Kemudian ada harga pokok produksi, di mana dengan rincian harga pokok produk yang siap dijual sebesar Rp33.134.572. Kemudian ada persediaan produk jadi akhir sebesar Rp23.194.200. Kemudian harga pokok produk yang siap dijual dikurang dengan persediaan produk jadi akhir menjadi harga produk yang dijual sebesar Rp9.940.372. Kemudian laba bruto. Nah, laba bruto ini diambil dari hasil penjualan tersebut dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual, yakni menjadi Rp11.597.100. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai kasus 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.